Netizen, ada berita Pak Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Iya kah? Kira-kira itu benar nggak ya? Katanya sih laporannya masih ditindaklanjuti sama KPK. Tapi gratifikasi itu bukannya masih termasuk ke dalam salah satu tindak pidana korupsi ya? Nah, sementara kasus korupsi di Indonesia itu emang udah bisa dibilang udah parah nggak sih? Soalnya nih ya, aku pernah baca bahwa di tahun 2023 Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara terkorup di tingkat ASEAN. Itu dilihat dari laporan Transparency International. Wah, parah banget ya bisa sampai masuk peringkat 5 besar. Keempatnya lagi, bukan kelima lagi. Iya, emang parah banget sih. Tapi Indonesia berarti parah banget ya. Kasus korupsi Indonesia tuh kayaknya udah merajalela banget gitu. Emang iya bener. Wah, ada apa nih? Kayak serius banget. Ini nih, lihat Ini, coba. Ada berita Pak Ganjar Pranowo dilaporkan atas dugaan gratifikasi. Tuh, coba lihat ya, Dep. Wah, iya ya. Semoga aja nggak terbukti benar, biar angka kasus korupsi di Indonesia nggak makin tinggi. Iya, semoga aja nggak benar. BTW tahu nggak? Ada loh kasus Bupati Kudus yang udah ketahuan korupsi, terus dia nyalon lagi, terus ketahuan lagi korupsi. Kok bisa ya kayak gitu? Parah banget sih itu. Kok bisa gitu dia kepilih lagi, dan kok bisa juga dia itu nggak kapok gitu ngelakuin korupsi lagi? Iya ya, jadi penasaran sebenarnya apa sih yang ngebuat orang-orang korupsi? Kayak Indonesia tuh bener-bener ya, orang-orang hampir pejabat-pejabatnya semua tuh pada korupsi. Seakan-akan korupsi itu udah menjadi hal yang wajar di Indonesia. Pada garis besarnya, korupsi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari yang pertama aspek moral, misalnya karena lemahnya keimanan dan tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran. Yang kedua adalah aspek sikap atau perilaku, seperti pola hidup konsumtif yang apabila tidak dibarengi dengan pendapatan yang memadai, maka berpotensi mengakibatkan orang menjadi menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya tersebut, termasuk dengan melakukan korupsi. 3. Aspek sosial, seperti keluarga yang tidak melarang bahkan mendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Dan faktor eksternal terdiri dari yang pertama aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang kurang mencukupi kebutuhan. Yang kedua adalah aspek politis, seperti adanya instabilitas politik dan kepentingan politis. Ketiga, aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat adalah aspek hukum yang meliputi buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum sehingga membuat masyarakat menjadi tidak terlalu takut untuk melakukan tindak pidana karena menganggap sepele penegakan hukum yang ada. 5. Aspek sosial, seperti lingkungan atau masyarakat yang masih kurang mendukung adanya tindakan anti korupsi. Apalagi dalam kasus-kasus yang dianggap sepele dan sudah mengakar kuat di masyarakat, yang biasanya kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pembuatan SIM. Pembuatan SIM, yang mana sudah tidak jarang kita mendengar kata SIM tembak. Yang mana, pembuatan SIM tembak ini mempermudah pembayarnya agar tidak melalui test drive terlebih dahulu. Seperti ini, tanpa melakukan apapun sudah mendapatkan SIM. Dan di lingkungan mahasiswa, ini juga sering terjadi. Contohnya apa? Yaitu mahasiswa yang bolos tapi tetap bisa dapat absen. Dengan cara apa? Titip absen. Korupsi itu bagaikan bola salju. Semakin bergulir akan membesar dan terus melaju. Maka, mulai saat ini, mari kita sebagai generasi muda berantas korupsi. Mari kita menjadi generasi anti korupsi. Kali kita sudah tidak jarang mendengar kata-kata SIM tembak. Janji nanti gak malu pas nonton videonya. Masyarakat tidak takut, tidak terlalu takut untuk masyarakat tidak takut. Yuk. Yang kedua adalah aspek sikap. Wah, ngomongin apa nih? Kayak serius banget. Ini ada Kelihatan. 3. Aspek sosial. Record mana?